Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pandu Amarta. Kali ini saya akan meneruskan cerita yang berjudul Warisan Leluhurku. Dalam gelapnya malam, di tengah-tengah sunyi merambat, kita menyusuri jejak leluhur. Warisan yang ditinggalkan bukan sekedar harta atau tanah, namun cerita yang terpendam dalam bisikan angin, di balik pepohonan tua. Dan dalam bayang-bayang kabut, warisan ini adalah pusaka. Namun, terasa begitu dekat, menunggu mereka yang berani untuk menemukannya. Atau mungkin, menghantui mereka yang berani mengusiknya. Bersiaplah, karena malam ini, kita akan membuka tirai masa lalu, mengungkap kengerian dari warisan yang selama ini tersembunyi. Oke, langsung saja kita menuju ceritanya. Aku beranjak sholat asar karena sudah mepet maghrib. Sekalian aku menunggu sholat maghrib juga. Setelah melakukan sholat maghrib, aku memasak untuk kami bertiga. Karena habis ini Tio akan ngasih materi pada para peserta kemah. Tetapi saat aku masak, Nanika kembali lagi ke tenda kami. Dia mengajak aku untuk membantunya mencari kalung itu tadi. Kata Nanika, di seberang sungai ada sebuah gua tua. Di dalamnya tersimpan sebuah kalung yang memiliki kekuatan penyembuh. Ayo mas, sekarang kita berangkat, ajak Nanika. Berangkat kemana mbak? Kataku. Katanya mas mau bantu aku tadi. Ternyata Nanika mengajakku setelah maghrib itu juga. Dia sudah tidak memperdulikan kegiatannya, karena pikirnya hanya tertuju pada keselamatan ibunya di rumah. Aku mengajak Nanika untuk makan terlebih dahulu. Saat Tio ngasih materi, aku dan Deka mengantar Nanika untuk ke gua tua. Ya meskipun aku tidak tahu tempatnya. Tio, kamu ngasih materi aja ya. Biar aku dan Deka yang mengantar Nanika, ucapku. Iya Ram, hati-hati kamu. Dan jangan gegabah mengambil keputusan, ucap Tio mengingatkan. Akhirnya aku dan Dika mengantarkan Nanika. Setelah selesai makan, aku membawa tas kecil. Tak lupa aku membawa pusakaku, karena pasti akan ada bahaya yang mengintai kita nantinya. Saat kami mau menyeberangi sungai, ternyata di sungai itu ada pancuran. Tetapi di bawah pancuran itu ada seseorang wanita. Dan aku coba untuk bertanya, "Permisi mbak, apa mbaknya tahu gua di sekitaran sini?" Tanya aku. Tidak ada jawaban sama sekali. Saat wanita itu menoleh ke kami bertiga kaget saat melihat wajahnya. Sungguh mengerikan sekali. Matanya hanya satu, pipinya penuh borok, dan banyak darahnya yang keluar. Nanika hampir pingsan karena melihat wajah wanita itu. Maaf mbak, saya cuma bertanya, tidak mengganggu, ucapku. Ada mas, tapi tempat itu bahaya, ucap wanita mengerikan itu. Makhluk itu memberitahu kami dan bahaya yang akan kami hadapi. Tetapi tidak tergoyahkan sedikit pun niat kami untuk pergi ke gua tersebut. Kami melanjutkan perjalanan, dan kami tidak sedikit menemukan makhluk-makhluk yang aneh. Tetapi aku sudah mempersiapkan itu semua. Aku melindungi Dika dan Nanika menggunakan aura Hanuman. Jadi tidak ada makhluk yang mengganggu kami. Bahkan untuk mendekati kami saja, mereka pikir-pikir terlebih dahulu. Karena Hanuman bukan makhluk sembarangan. Kurang lebih 1 jam kami berjalan. Kami menemukan mulut gua yang Nanika maksud. Tetapi aku tidak bisa masuk ke gua tersebut.
karena mulut gua itu dijaga oleh prajurit zaman dahulu. Kami bertiga mencoba menyapa makhluk itu, dan kami izin masuk ke dalam gua. Tetapi prajurit itu tidak ramah sekali. Bahkan aku hampir saja baku hantam dengan kedua prajurit itu. Aku sudah mengeluarkan kerisku dari tas. Aku sudah bersiap jika memang bertarung jalan satu-satunya. Tetapi saat prajurit itu mau menyerang, Hanoman muncul dan menghempaskan kedua prajurit tersebut. Mereka berdua langsung bersujud dan meminta maaf. "Beraninya kalian mau menyerang tuan kalian," ucap Hanoman. "Maaf tuan. Memang anak ini siapa? Aku tidak bisa mengenalinya," ucap salah satu prajurit itu. "Coba kalian lihat yang dipegang anak itu," ucap Hanoman lagi. Mereka mencoba melihat keris yang aku pegang. Seketika mereka berdua langsung sujud meminta maaf. Aku langsung menghampirinya dan segera menyuruh untuk berdiri. Prajurit itu langsung mengizinkan kami bertiga untuk masuk ke gua tersebut. Tak lupa aku berterima kasih sama Hanoman. Saat kami di dalam, sungguh kagum melihat gua tersebut. Karena bukan seperti gua, tetapi ini lebih pantas disebut istana. Karena memang sangat megah dan indah. Di dalam gua terdapat seorang yang berpakaian serba hitam. Dan dia menyambut kami bertiga, yang membuatku terkejut. Dia adalah... "Selamat datang, cucuku. Aku sudah ratusan tahun menunggumu di sini," ucap seseorang itu. "Maaf, Mbah ini siapa? Kenapa Mbah mengira saya adalah cucu Mbah?" tanyaku. "Ya, pasti kamu bingung. Saya adalah Daryo, leluhur kamu. Dan pastinya kamu sudah dikasih tahu sama Sarto. Dan apalagi Tuan Hanoman sudah mengikutimu. Kamu pasti sudah ketemu dengan Tuan Arjuna," ucap orang yang mengaku leluhurku itu. Ya, memang itu leluhurku. Karena ciri-ciri yang disebutkan oleh Tuan Arjuna sangat mirip sekali. Dan aku langsung bertanya kenapa Mbah Daryo bertapa, apa tujuannya. Mbah Daryo pun menjelaskan kenapa dia bertapa dan kenapa dia menjelajahi zaman-zaman yang ada di semesta ini. Dahulu Mbah Daryo adalah prajurit yang ahli strategi di zaman kerajaannya. Tetapi suatu ketika kerajaannya mengalami kehancuran yang luar biasa. Karena ada kerajaan lain yang menyerang menggunakan makhluk yang dipanggil dari zaman pewayangan. Maka dari itu, Mbah Daryo memutuskan untuk bertapa, mencari petunjuk apa yang harus dilakukannya. Dan akhirnya, Mbah Daryo sekian lama bertapa, mendapatkan petunjuk untuk menemui Arjuna. Dan akhirnya Mbah Daryo mencoba untuk mempelajari ilmu berjelajah. Dan pertama kali Mbah Daryo mencoba ilmu itu, Mbah Daryo langsung bisa sampai ke zaman pewayangan. Dan Mbah Daryo langsung bertemu dengan Arjuna. Seperti cerita yang di atas, Mbah Daryo dikasih 3 pusaka, 2 keris kembar, dan 1 keris yang tertancap di batu. Akhirnya Mbah Daryo kembali ke zamannya untuk mengalahkan kerajaan yang menyerang mereka. "Jadi begitu ya Mbah," ucapku. "Dan kedatanganmu ke sini akan mengambil kalung ini kan?" ucap Mbah Daryo sambil menyodorkan kotak kecil yang berisi kalung kerajaan zaman kuno. Dan Mbah Daryo juga menyuruhku untuk membantu ibu dari Nanika, karena kegunaan kalung itu menyembuhkan berbagai gangguan hal gaib. Nanika melihat aku berhasil mendapatkan kalungnya. Dia langsung menangis haru karena ibunya akan sehat kembali. Dika melihat Nanika menangis, dia langsung menenangkan Nanika. Setelah aku mendapatkan itu, aku langsung pamit sama Mbah Daryo. Sebelum kami pergi, Mbah Daryo berkata, "Rama, tuntaskan tanggung jawabmu dan jaga Sukma. Dia adalah keturunan dari teman seperjuanganku,"
ucap Mbah Daryo. Iya Mbah, akan aku jaga Sukma. Aku pamit dahulu Mbah. Semoga kita bisa bertemu lagi, jawabku. Aku langsung keluar dari gua tersebut karena Tio pasti sudah menunggu. Saat di depan gua, ternyata sudah ada Tio yang sedang mau berkelahi dengan prajurit penjaga tadi. Aku langsung menghentikan prajurit itu untuk berhenti. Lalu aku ajak Tio untuk pergi kembali di perkemahan. Sebenarnya Tio masih agak kesal dengan prajurit tadi, tapi aku mencoba untuk meredamnya. Kami berempat pun kembali ke tenda. Setelah selesai dari perkemahan nanti, aku akan mampir ke rumah Nanika untuk menyembuhkan ibunya. Nanika mulai bisa tersenyum dan mengikuti kegiatan dengan tenang. Perkemahan berjalan lancar, tidak ada kendala sama sekali. Tetapi saat malam terakhir, ada yang berbuat onar. Ada beberapa peserta laki-laki yang membawa jimat, dan mereka melakukan ritual pemanggilan setan. Entah apa tujuan mereka melakukan itu. Saat aku, Dika dan Tio sedang berkumpul dengan para guru, tiba-tiba aku merasakan ada yang hadir. Seketika aku berdiri dan mengamati sekeliling. Tio pun juga merasakannya. Angin berhembus kencang, hawa dingin mulai menusuk ke tubuh. Yo, apa kamu juga merasakan? Tanya aku. Iya Ram, aku merasakannya. Waspada Ram, takut ada apa-apa, jawab Tio. Aku dan Tio segera waspada. Tio juga menyuruh para guru untuk segera menyuruh para peserta untuk masuk ke dalam tenda. Sedangkan aku mencari sumber bau dupa yang dari tadi sudah aku cium. Saat semua peserta sudah masuk ke tenda, aku melihat 3 anak laki-laki yang berjalan menuju ke perkemahan. Saat aku tanya, katanya mereka hampir dari kamar mandi umum. Dan segera aku suruh masuk ke tenda. Tetapi aku melihat 1 anak yang membawa dupa di sakunya. Aku curiga mereka yang melakukannya, tetapi mereka tidak mengakuinya. Saat aku masih menginterogasi, tiba-tiba ada teriakan dari salah satu tenda perempuan. Tio langsung berlari menghampirinya. Dan benar saja, ada peserta kemah yang kerasukan. Aku pikir Tio bisa mengatasi itu, tetapi tidak cuma 1 anak yang kesurupan. Sekitar ada 12 anak yang kesurupan. Tio kewalahan dan akhirnya Dika berinisiatif untuk mengumpulkan anak yang kesurupan dan dibantu para guru-guru yang lain. Aku sendiri masih menginterogasi ketiga anak itu. Awalnya tetap kekeh tidak mau mengaku. Akhirnya aku mengeluarkan sifat galakku. Jawab dengan jujur, apa yang sudah kalian lakukan? Jika kalian tidak mau mengaku, akan saya laporkan kalian ke polisi, bentakku. Iya mas, kami mengaku, ucap salah satu dari mereka. Dia namanya Dani. 2 temannya Noval dan Ferry. Ternyata mereka sebelum berangkat berkemah, mereka datang ke sebuah dukun untuk mencari jimat pelet. Dan mereka dikasih tahu sama dukun itu untuk melakukan ritualnya di malam hari, karena mereka takut ketahuan kalau melakukannya di rumah. Jadi mereka memutuskan untuk melakukan di hutan saat berkemah. Mereka melakukan tanpa memikirkan resikonya yang akan dia alami. Hutan adalah salah satu tempat yang banyak penghuni gaibnya, dan yang dilakukan mereka itu mengganggu penghuni di sana. Jadi para penghuni itu mencoba menyerang para peserta kemah. Setelah mereka mengakui, aku panggilkan salah satu guru untuk mengurus ketiga anak laki-laki itu. Lalu aku mencoba membantu Tio dan Dika. Dik, gimana? Berapa anak yang kesurupan? Tanyaku. Ada 12 anak Ram, tetapi yang merasuki bukan makhluk sembarangan. Tio aja mengurus 1 anak belum selesai-selesai,
ucap Dika. Aku amati satu persatu anak yang kerasukan. Tingkah polanya sangat aneh. Ada yang mencoba mencekik lehernya sendiri. Ada yang duduk diam. Ada yang mencoba memanjat ke pohon. Aku segera mengambil kerisku di tenda dan membacakan amalan penenang. Seketika kerisku bersinar biru. Setiap anak yang kerasukan melihat cahaya dari kerisku, merasakan ketenangan yang sangat luar biasa. Untuk anak-anak yang kerasukan makhluk biasa, langsung bisa sadar dan terkulai lemas. Dika dan para guru mencoba membawa anak-anak yang sudah sadar ke tempat yang lebih aman. Tetapi ada 2 anak yang belum sadar. "Tio, mundur!" teriakku. Karena aku melihat bayangan besar di belakang kedua anak itu, seperti bayangan monyet. Saat mereka menyadari apa yang aku perbuat, mereka mencoba menyerangku dan Tio. Kami berdua hanya menghindar dari serangan-serangan itu. Sekarang aku sudah bisa mengendalikan ilmu dari Arjuna, dan ilmu kanuraganku sudah cukup mahir. "Hei, keluar kalian dari tubuh anak-anak itu!" teriak Tio. "Kalian sudah mengganggu di tempat kami, dan kalian juga yang sudah memanggil kami," ucap salah satu anak itu. Aku yakin itu bukan suara dari anak-anak itu, karena suaranya sangat berat dan cerah. Aku dan Tio bingung harus berbuat apa, karena amalan penenang sudah tidak mempan untuk makhluk itu. Aku teringat kalung yang diberikan Mbak Daryo. Aku mencoba menyuruh Dika untuk mengambilkan kalung itu. "Dik, ambilkan kalung di tasku kemarin," teriakku. Dika langsung lari ke tenda untuk mengambilkan kalung itu. Beberapa menit kemudian, "Ini Ram!" teriak Dika sambil melemparkannya. Dengan sigap aku menangkapnya. Tetapi yang Dika lempar bukan kalung, malah tasku yang dilemparkan. "Masuk kamu, Dik! Suruh ngambilin kalung di dalam tas, malah tasnya yang kamu ambilin," umpatku. "Maaf Ram, aku nggak tahu tempatnya," jawab Dika. Aku mencoba mencari kalungnya, lalu aku mencoba memakainya. Saat kalung sudah terpakai, mulai dari keris, gelang, kalung dan jarum di sakunya Tio menyala bersamaan, seolah keempat benda itu merespon satu sama lain. Lalu Tio juga mencoba mengambil jarumnya dan membacakan mantra. Seketika jarum Tio berubah membesar. Di penglihatanku tiba-tiba tertulis sebuah mantra yang tak aku sadari. Aku membacanya. Setelah selesai membaca, Hanuman muncul di depanku dan dia merasuk ke dalam tubuhku. Saat makhluk itu melihat Hanuman, dia seolah gentar. Tetapi dia tidak menyerah begitu saja. Malah dia seakan menantangku dan Tio. Tak tunggu lama kedua anak itu menyerang kami lagi. Belum sampai menyentuh kami, kedua anak itu terpental jauh dan langsung tak sadarkan diri. Makhluk yang merasukinya langsung keluar dari tubuh anak itu. "Ram, selesaikan. Aku akan mengurus anak-anak itu," ucap Tio. "Siap yo." Aku langsung menyerangnya kembali. Tak membutuhkan waktu lama, tubuhku yang dirasuki Hanuman memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bahkan aku bisa menumbangkan pohon-pohon yang menghalangiku. Aku menangkap makhluk itu dan memegang kepalanya. Aku remas hingga hancur berkeping-keping. Kedua makhluk itu musnah seketika. Tetapi saat Hanuman keluar dari tubuhku, aku terjatuh tak sadarkan diri. "Rama!" teriak Dika. Dika mencoba membantuku dan aku dibaringkan di dalam tenda. Setelah kejadian itu, saat paginya semuanya langsung berkemas untuk pulang. Karena memang kegiatannya sudah selesai. Tetapi diriku masih belum sadar. Bahkan saat sudah nyampe di rumah, aku juga belum sadarkan diri. Bapak, ibu dan kakakku semua khawatir bila terjadi apa-apa sama diriku. "Pak, ini gimana?"
Rama kok nggak sadar-sadar yo? Ucap ibu khawatir. Bu, yang tenang ya. Pasti nanti Rama sadar kok. Ucap bapak menenangkan. Tio, sebenarnya apa yang terjadi dengan Rama? Kenapa bisa sampai begini? Tanya bapakku pada Tio. Tio menjelaskan semuanya. Dan Tio juga memberitahu kalau aku dan Hanoman melakukan persatuan diri. Saat Tio menjelaskan ke bapak, Dika mencoba menghubungi Sukma. Saat itu juga, Sukma dan Anika datang ke rumahku. Sukma benar-benar khawatir kepadaku. Sukma duduk di sebelahku dan memegang tanganku. Saat gelangku dan gelang Sukma bertemu, aku mulai tersadar. Sukma, kenapa kamu menangis? Tanyaku. Aku khawatir, Mas. Sebenarnya apa yang telah terjadi pada Mas? Ucap Sukma. Tidak apa-apa, Mas nggak apa-apa kok. Cuma kecapean aja. Jawabku. Nggak mungkin, Mas. Pasti terjadi sesuatu ini. Ucap Sukma. Setelah tersadar, aku teringat dengan Nanika. Dia membutuhkan bantuanku. Aku memanggil Tio dan Dika untuk segera pergi ke rumahnya Nanika. Karena jika terlambat, ibunya Nanika tidak akan tertolong. Yo, Dik, ayo antarkan aku ke rumahnya Nanika, ajakku. Mau kemana lagi kamu, Mas? Kamu lo baru sadar. Mbok ya besok-besok lagi toh, cegah Sukma. Ini darurat Sukma. Kalau nggak segera, nyawa orang taruhannya, ucapku. Akhirnya Tio dan Dika membantuku untuk ke rumahnya Nanika. Sukma dan Anika juga ikut menemaniku. Ternyata rumahnya Nanika berada di sebelah sekolahnya. Saat aku nyampe di rumahnya, di sana sudah banyak orang. Aku kira ibunya Nanika sudah meninggal. Ternyata orang-orang itu hanya ingin melihat dan menjenguk keadaan ibunya Nanika. Kata orang-orang itu keadaannya sudah sangat parah. Perut ibunya Nanika sangat besar dan rambutnya sudah digundul. Badannya sangat kurus. Assalamualaikum. Permisi, ucap kami. Waalaikumsalam. Mas Rama, Mas Dika, monggo masuk Mas, balas Nanika. Iya Nan, boleh saya lihat kondisi ibu kamu? Ucapku. Boleh Mas, ayo silahkan masuk ke kamar Mas, ajak Nanika. Aku mencoba melihat kondisi ibunya Nanika. Betul saja apa yang dikatakan orang-orang di luar tadi. Dan saat aku cek ternyata ada makhluk-makhluk kerdil yang menempel di tubuh ibunya Nanika. Aku langsung mengeluarkan kalung yang aku dapatkan kemarin dan memakaikan di ibunya Nanika. Kalung itu mendapat respon dari energi jahat yang ada di tubuh ibunya Nanika. Kalung itu langsung menyala dan makhluk-makhluk kerdil itu seperti kepanasan. Makhluk-makhluk itu terbakar secara perlahan. Ibunya Nanika mulai merasa enakan. Perutnya mulai mengecil dan badannya bisa digerakkan. Alhamdulillah, semoga cepat pulih ya Bu, ucapku. Terima kasih ya Mas Rama, ucap Nanika. Iya sama-sama Nan, jawabku. Setelah semuanya selesai, kami berlima langsung pamit pulang. Saat di luar rumah, ada salah satu warga yang melihat kami secara sinis, seperti tidak suka kalau ibunya Nanika sembuh. Mas, lihat ibu-ibu itu. Kenapa dia melihat kita sinis sekali ya? Ucap Sukma. Sudahlah, biarin saja, nggak usah dipikirin, jawabku. Kami beranjak pulang. Aku dan Tio mulai latihan lagi sama Mbah Danar. Sedangkan Sukma sekarang sudah aku larang untuk tidak mencari tahu lagi tentang gelang takdir itu,
karena sudah jelas semuanya. Dan aku juga sudah mendapatkan pusaka kalungnya. Tinggal mencari cincin dan mata tombaknya. Sebelum aku mencari kedua pusaka itu, aku dan Tio terus berlatih. Ya, meskipun ada Hanoman yang menjagaku, tetapi aku tidak ingin terus mengandalkan Hanoman. Hingga 2 tahun, aku tidak mendapatkan petunjuk tentang keberadaan cincin dan mata tombak itu. Dan suatu ketika, saat aku, Tio, dan Dika berkumpul di rumahku, tiba-tiba Hanoman muncul di hadapan kami. Dan Hanoman mengatakan kepada kami, "Maaf Tuan, saya muncul tiba-tiba. Aku ingin mengatakan sesuatu," ucap Hanoman. "Apa ada petunjuk, Hanoman?" tanyaku. Aku teringat ribuan tahun yang lalu, aku marah dan aku pernah menendang sebuah gunung. Katanya, potongan gunung itu menjadi gunung kecil. Coba Anda mencari pusaka mata tombak di sana. Karena di gunung itu ada ruangan yang menyimpan senjata-senjata, ucap Hanoman. "Apa mungkin gunung di dekat sekolahmu, Dik?" ucap Tio. "Bisa jadi yo. Bagaimana kalau kita coba ke sana besok?" ucapku. Kedua temanku itu menyetujui usulanku, karena tidak ada salahnya untuk mencoba. Setelah ngasih tahu, Hanoman langsung pergi. Sebelum berangkat, aku mencoba pamit sama ibu dan bapak. Ya, seperti biasa, bapak ibuku selalu mengizinkan. Tetapi sekarang aku juga seharus izin sama Sukma. Dengan seiring waktu, aku dan Sukma saling mempunyai perasaan. Aku mencoba menelepon Sukma. "Assalamualaikum Sukma, aku mau pamit untuk pergi ke Gunung Serawat," ucapku. "Waalaikumsalam. Maaf, ini bukan Sukma, tapi budenya," jawab budenya Sukma. "Oh, bude. Saya kira Sukma," ucapku. "Apa ini Rama?" tanya bude. "Iya bude, ini Rama. Nanti sampein aja sama Sukma ya, kalau Rama pergi dulu," ucapku. "Iya Le, kamu kalau pergi hati-hati yo. Nanti tak sampein sama Sukma." "Bude setuju kalau kamu sama Sukma Le Ram," ucap bude. Cukup panjang aku dan budenya Sukma mengobrol. Kata budenya, Sukma sering membicarakanku sama keluarganya, padahal aku belum ada hubungan apa-apa. Cuma sekedar saling mempunyai perasaan aja. Aku berjanji sehabis pulang dari Gunung Serawat, aku akan berkunjung ke rumahnya Sukma. Tepat hari Sabtu, aku dan kedua sahabatku berangkat ke Gunung Serawat. Kami mengendarai mobil rentalan menuju ke Gunung Serawat. Gunung Serawat ini adalah potongan dari Gunung Raung. Konon ribuan tahun yang lalu, ada seekor kera putih yang sedang mengamuk dan menendang puncak Gunung Raung, dan terlempar jauh. Potongan itu menjadi gunung kecil. Dan sekarang warga sekitar memberi nama gunung itu Gunung Serawat. Ya, kera itu adalah Hanoman. Kurang lebih perjalanan kami 1 jam, dan kami singgah di salah satu rumah warga dan menitipkan mobil kami di rumah warga itu. Dan kami tidak membuang waktu lagi. Kami langsung memulai perjalanan karena kami ingin cepat sampai di atas.